Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, mari ketika kita sambil menunggu sholat subuh, kita melakukan sejenak kita lakukan untuk merenungi makna puasa yang kita sedang jalani ini. Mari kita mencoba melihat apa yang bisa kita dapat dari puasa Ramadan. Setelah kita makan sahur, menunggu untuk sholat subuh, mari sejenak kita buka Al-Quran kita. Mari sejenak kita memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sudah banyak mungkin kita mendengar bahwa tujuan utama puasa yang oleh Allah diwajibkan khusus kepada orang yang beriman adalah la'allakum tattaqun. Puasa yang kita jalani seperti yang bisa kita lihat bersama, tentu saja ada suatu keutamaan atau pelatihan yang dilatih oleh Allah bahwa kita akan menjadi sebuah pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang tidak mau berbohong, pribadi-pribadi yang mencerminkan salah satu sikap la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah selalu berkata jujur, tidak mau berkata yang bohong. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan hanya dengan mengharap ridho Allah saja, insya Allah, walaupun mungkin di tempat yang sepi, walaupun mungkin kita sendiri, tidak mungkin kita akan melanggar aturan Allah dengan mungkin makan. Ya, ketika kita pergi keluar dari rumah bekerja, ataupun kita pergi dari rumah dengan keperluan kita masing-masing, tanpa ada seorang pun yang melihat, kemudian kita membatalkan puasa, pulang sampai rumah kita mengatakan ya masih berpuasa, padahal kita sudah makan dan sebagainya gitu ya. Saya kira ketika kita betul-betul menjalankan puasa dengan baik, maka kita akan melatih pada diri kita ini untuk selalu bersikap menjadi orang yang jujur. Ketika kita bisa melakukan sikap jujur, maka Allah sudah menjamin satu hal. Allah sudah menjamin tempat kita di surganya Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33 ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Allah di sini sudah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
Iman adalah sebuah pengakuan. Iman adalah salah satu kunci. Iman adalah kunci kita ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah. Kenapa kunci? Setelah Muhammad Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Rasul Nabi yang terakhir, maka kata kuncinya adalah barang siapa yang mau mengimani Allah dan Muhammad Rasulullah, dia yang memegang kunci ke surga. Para pemirsa MTA TV, insya Allah kita sudah pegang kuncinya. Pemirsa MTA TV, MTA, saya yakin semuanya beriman pada Allah. Maka kita sudah pegang kunci, tinggal apakah kita ini mau melangkahkan kaki kita membuka pintu surga dengan kunci yang sudah kita pegang. Melangkahkan kaki kita menuju pintu-pintu surga, artinya itu takwa. Artinya kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Di sini Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar. Allah memerintahkan kita untuk berkata yang benar, berkata yang jujur, yang mana kita mendapatkan sejak awal bulan Ramadan ketika kita melaksanakan puasa 1 bulan. Allah sudah melatih kita, Allah sudah menggembleng kita. Dengan puasa kita bersikap untuk berkata jujur, berkata yang benar, tidak ada perbuatan kita yang melanggar aturan Allah atau kita tidak jujur. Tidak ada gunanya ketika kita puasa tapi berbohong, ketika kita puasa kita menghibah, menggunjing dan sebagainya. Maka inilah latihan Allah, maka inilah gemblengan dari Allah untuk kita menjadi orang yang bisa berkata jujur sehingga la'allakum tattaqun. Kenapa Allah kok sampai memerintahkan kita berkata yang benar? Kata Allah di ayat selanjutnya, yuslih lakum a'malakum. Kata Allah di situ, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, misalkan sholat, apakah sholat kita 100% sempurna? Sahabat Nabi saja tidak ada. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan itu, ketika Rasulullah menguji itu kan, dari Abu Bakar, Umar, Ali, ya semuanya tidak ada yang khusyuk 100% dari takbiratul ihram sampai salam. Apalagi kualitas sholat-sholat kita ini. Maka ketika Allah sudah menjanjikan yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Maka ini yang perlu kita sambut, maka ini yang perlu kita lakukan. Hanya Allah meminta kita wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Dalam sholat, mungkin dalam puasa, ya kebanyakan mungkin dari kita banyak yang tidur, ya banyak tidak sempurna bisa jadi amal-amal kita dalam mengerjakan sholat, dalam berpuasa, dalam hubungan hablum minannas, ya ini Allah sudah jamin yuslih lakum a'malakum. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita harapkan, yaitu apa pemirsa MTA TV? Wa yaghfir lakum dunubakum. Kita sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, kita tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, pasti kita pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi Allah ketika kita bisa wa qulu qaulan sadida, maka Allah menjanjikan dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Bukan ini sesuatu yang luar biasa?
Bukankah ini sesuatu yang kita harapkan? Bukankah ini sesuatu yang kita nanti-nantikan? Puasa selama 1 bulan penuh ketika kita tiba 1 Syawal, ya, maka banyak yang mengatakan bahwa kita kembali fitrah, kita kembali suci. Maka mengapa ya kita tidak selalu berusaha untuk mengucapkan sesuatu yang benar, walaupun bisa jadi kita menjadi orang yang tidak disukai. Bisa jadi ketika kita menjalankan betul waqulu qaulan sadida, selalu berkata jujur, selalu berkata benar, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi ingat ya, daripada kita disukai penduduk bumi, lebih baik kita disukai oleh penduduk langit. Yang mana kalau kita bisa untuk tetap beristiqomah menjaga ucapan lisan kita, berkata yang benar, maka wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang kita harapkan. Hidup di dunia tidak lama, maka perlu kita jaga betul gitu ya. Kemudian disambung di situ, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazan fauzan adzima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Apa itu kemenangan yang agung? Para pemirsa MTA TV, mari kita lihat bersama apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Ya, ini adalah suatu bentuk kemenangan yang agung yang kita nanti-nantikan, yang kita harapkan. Kita puasa 30 hari ataupun mungkin 29 hari, 1 bulan penuh, bulan Ramadan itu, inilah yang kita harapkan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Pemirsa MTA TV, luar biasa sekali. Ini adalah kemenangan yang agung, mendapatkan surganya Allah. Maka perlu kita berusaha untuk menggapainya. Tidak ada sesuatu balasan tanpa ada usaha dari kita. Surga yang kita harapkan, kita harus mau menggapainya, harus mau dengan susah payah, bukan sesuatu yang mudah. Jalan yang kita tempuh sukar harus kita lalui untuk mendapatkan surganya Allah. Para pemirsa MTA TV, mari sambil menunggu adzan subuh, kita renung-renungkan bersama. Nanti ketika kita semua dipanggil oleh Allah, mari kita tunggu janji-janjinya Allah. Fa insya Allah janji Allah akan selalu benar. Semoga ada guna dan manfaatnya. Yang salah dari saya, benar dari Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.